إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dan banyak memuji Allah atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bermajlis, dan malam ini kita akan masuk pada kitabus shalah dari kitab khulasatil kalam ala umdati al-ahkam. Dan setelah kita menyelesaikan kitabut taharah berkaitan dengan hukum bersuci dan bertaharah, kita melanjutkan pada kitabus shalah babul mawaqit. Babul mawaqit yaitu kitabus shalah, bab terkait dengan waktu-waktu salat. Dan di awal hadis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam, beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai muqaddimah untuk kitabus shalah dalam babul mawaqit. Al-hadithur rabi' wal arba'un, hadis yang ke-44. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama dari jalur Abi Amr Asy-Syaibani. Abi Amr Asy-Syaibani namanya adalah Sa'd ibn Iyas. Beliau berkata, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadihi ila Abdullah ila dari Abdullah bin Mas'ud, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Berarti yang mengkhabarkan kepada beliau siapa? Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apalagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain, Nabi menjawab birrul walidain. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apalagi yang dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qal haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtu lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku tiga hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazadtuhu lazadani, kalau aku minta tambahan pasti Nabi akan menambah. Maksudnya kalau aku bertanya lagi, minta tambahan lagi amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, lazadani, pasti Nabi akan menambahkan untukku jawabannya.
Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan pada hadis ini terdapat amalan yang sangat agung dan mulia, melebihi jihad di jalan Allah, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan hadis ini menunjukkan akan keagungan salat. Sampai Nabi SAW ketika ditanya, jawaban yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Syekh Abdullah Al-Bassam beliau menyebutkan fihi masail, ada dua hukum yang beliau bawakan di sini. Al-ula, anna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah. Yang pertama, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu urutannya salat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian jihad di jalan Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa jihad harus mendapatkan izin dari orang tua, karena yang lebih diutamakan adalah birrul walidain. Ini dalam jihadut tolab. Oleh karena itu, ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad, maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak, apakah masih hidup orang tuamu? Kata sahabat ini, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Qala fa fihima fajahid. Maka kata Nabi, berbaktilah kepada keduanya, berjihadlah untuk berbakti kepada keduanya. Ini dalam jihadut tolab, jihad yang memang kita dibutuhkan untuk membantu, menolong. Berbeda dengan jihad yang memang kita sedang diserang dan dikepung oleh musuh. Maka di situ, nah, kita harus melawan dengan kemampuan yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Ats-tsaniyah, anna al-a'mala tatafadalu bihasabi naf'iha. Yang kedua, bahwa amalan itu bertingkat-tingkat, bahwa amalan itu ya memiliki keutamaannya yang berbeda-beda. Tatafadal, bertingkat-tingkat keutamaannya, bihasabi naf'iha, sesuai dengan manfaatnya. Mana manfaat yang lebih besar, maka itulah yang lebih dicintai oleh Allah. Mana manfaatnya yang lebih utama, maka itu yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, Nabi ketika menyebutkan tentang syu'abul iman, cabang keimanan pun bertingkat-tingkat. Nabi menyebutkan bahwa cabang keimanan yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan bahaya dari jalan, ini adalah bentuk daripada iman. Tetapi berbeda dengan ucapan la ilaha illallah. Maka amalan itu bertingkat-tingkat. Terlebih ketika amalan itu ada hubungannya antara hamba dengan Allah, maka itu lebih utama. Nah, ini adalah salat, hubungan hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban salat tidak akan pernah gugur kecuali ketika seorang itu sudah bukan mukallaf lagi. Kalau selama orang itu masih mukallaf, dia tidak gila, dia benar-benar sadar bahwa dia orang sehat. Orang sehat maksudnya apa? Dia tahu secara akalnya dia sehat, maka dia tetap wajib untuk sholat meskipun jasadnya sakit. Tapi ketika akalnya masih sehat, maka wajib sholat. Tidak ada kewajiban yang bisa melebihi kewajiban sholat. Ini kewajiban yang paling utama. Maka dari itulah Nabi SAW ketika menyebutkan tentang rukun Islam, Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Islam dibangun di atas lima rukun. Mengucapkan dua kalimat syahadatain, kemudian setelahnya apa?
mendirikan sholat. Ini bukti bahwa seorang hamba dia benar keimanannya, dia benar berpegang kepada kalimat syahadatain, dibuktikan dengan sholatnya. Karena ketika dia membuktikan dengan sholatnya, maka amalan yang lainnya akan mengikutinya. Tapi ketika sholatnya sudah runtuh, sholatnya sudah gugur, sholatnya sudah hancur, maka amalan yang lainnya akan lebih lenyap dan hancur lagi. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi yaumul qiyamah shalah. Amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Terlebih ala waktiha, pada waktunya, karena memang salat sudah ditentukan waktunya oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya pada hadis al-khamis wal arba'un. Baik. Pada hadis tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kita akan dapati dalam banyak hadis Nabi SAW juga pernah ditanya, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Jadi sebagian riwayat juga ditanya, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Dan ini kata para ulama, jawaban Nabi SAW melihat kepada keadaan orang yang bertanya tersebut, melihat kepada keadaan orang yang bertanya tersebut. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berhenti dengan 3 pertanyaan saja. Beliau tidak ingin membuat Nabi SAW berat. Jadi tidak ingin menyusahkan Nabi, sudah cukup 3 pertanyaan. Oke, beliau mengatakan, walau istazadtuhu, kalau seandainya aku minta tambahan jawaban lagi, lazadani, Nabi pasti akan jawab. Tapi Ibnu Mas'ud tidak ingin memberatkan Nabi SAW, dan ini kata para ulama adalah asbab taufiq fil ilmi. Sebab seorang mendapatkan taufik dalam ilmu adalah dia bertanya seperlunya. Jadi apa yang dia butuhkan dia tanyakan, tidak melebihi daripada apa yang dia butuhkan. Karena ketika dia diberi jawaban yang banyak, dia akan lalai, dia akan lupa dari jawaban tersebut. Tapi ketika sedikit tapi dia benar ingin diamalkan, maka itu akan lebih mudah untuk dihafal, dan itu adalah sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hadis al-khamis wal arba'un, hadis yang ke-45. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu minal mu'minat, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar, salat subuh berjamaah. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, dan sekelompok wanita mukminat mereka ikut juga menyaksikan salat subuh bersama Nabi. Ikut salat berjamaah bersama Nabi SAW. Mutalaffi'atin bimurutihin, dalam keadaan mereka itu badannya terbungkus, tertutup oleh kain. Jadi bagaikan orang berselimut. Ya, mutalaffi'atin bimurutihin, badan mereka terselimuti oleh kain dalam keadaan mereka mendatangi salat fajar. Maknanya apa? Menutup auratnya. Menutup aurat ketika keluar rumah sampai masjidnya, dan ketika dia sholatnya sampai dia pulangnya. Sebagian orang kita keluar rumahnya buka aurat, ketika sholat tutup aurat, selesai sholat buka aurat, pulang ke rumah, nggak tahu pahalanya tersisa apa enggaknya baru. Jadi semangatnya sholat berjamaah acungi jempol, tapi tidak memahami adab dalam keluar rumah menuju masjid. Ini kesalahan. Ini para sahabiat mutalaffi'atin bimurutihin, mereka dalam keadaan tertutup badan mereka oleh kain, seakan-akan mereka pakai selimut menutupi badan mereka. Thumma yarji'na ila buyutihin, kemudian ketika selesai sholat mereka balik pulang.
kembali ke rumahnya. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Satu dengan yang lainnya tidak saling mengenali, disebabkan ghalas. Ghalas itu semacam apa? Cahaya, bulam, gelap tapi ada nur, ada cahaya, remang-remang. Ya, gelap yang apa? Remang-remang. Ya, lebih lagi mereka pakai penutup yang menutupi badan mereka tadi. Ini adalah kesaksian Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana sahabiat mereka hadir salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat fajar dan dalam keadaan menjaga diri dan menjaga aurat mereka. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah beliau menyebutkan di sini dua faedah. Al-ula istihbabul mubadarati bi salatil fajri. Dari hadis ini kata beliau anjuran untuk bersegera melaksanakan salat fajar, bersegera melaksanakan salat subuh, tidak mengakhirkan. Kenapa demikian? Karena dalam hadis tadi ya disebutkan ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka selesai salat masih gelap remang-remang. Ya, masih gelap remang-remang, ghalas. Sehingga ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk bersegera melaksanakan salat fajar ketika sudah masuk waktunya. Padahal salat Nabi panjang pada salat subuh, tapi masih apa? Selesainya pun masih gelap remang-remang. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, jawazu hudhurin nisa'i fil masajid ma'adamil fitnah wa dzalika bijtinabihinna zinata wat tabarruj. Kata Syekh rahimahullah, yang kedua faedahnya adalah jawazu hudhurin nisa' fil masajid. Boleh bagi para wanita itu untuk hadir di masjid. Hadir di masjid. Ya. Untuk apa? Salat berjamaah. Untuk apa? Untuk hadir kajian. Ya, untuk belajar. Boleh. Dengan syarat adami al-fitnah, tidak ada fitnah. Baik itu fitnah tidak dia membuat fitnah di masjid, ya, atau tidak ada fitnah di masjid. Ya, ketika dia keluar rumah dia tidak menjadi sebab fitnah bagi orang lain, dan yang kedua di dalam masjid tidak ada fitnah bagi dia. Artinya antara laki dan perempuan dipisahkan, tidak kemudian campur baur di rumah Allah tabaraka wa taala. Hari ini banyak orang semangat, tapi akhirnya apa? Lebih banyak fitnah dan dosa di masjid. Mereka menodai rumah Allah, mereka menodai rumah Allah dengan maksiat dan dosa. Campur baur di rumah Allah tujuannya bukan ibadah. Ya, mereka berjoget-joget, menari-nari, naam, mereka melantunkan qasidah-qasidah dibarengi dengan alat musik dan ini pun laki dan perempuan di rumah Allah. Nanti ada yang bilang, itu Masjidil Haram campur baur sampai desak-desakan. Tidak bisa dikiaskan. Ya, itu orang datang sedunia untuk beribadah, tujuan mereka di sana. Bukan untuk apa? Bukan untuk menodai masjid, kecuali ya, segelintir manusia yang hari ini banyak menodai masjid. Nyanyi-nyanyi di Masjidil Haram, teriak-teriak di Masjidil Haram, dan dia berdosa karena dia telah merusak kehormatan Masjidil Haram. Karena itu boleh wanita untuk datang ke masjid dan untuk menghadiri salat berjamaah atau menghadiri majelis ilmu, wa dzalika bijtinabihinna zinata wat tabarruj. Dan dengan syarat wanita tersebut tidak memakai perhiasan zina yang ditampakkan menjadi fitnah. Tidak pula ketika keluar rumah dia tabarruj, bersolek. Keluar rumah bau harumnya apa? Semerbak sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Ini fitnah. Dan Nabi SAW melaknat demikian. Sampai Nabi mengatakan apa? Tentang wanita yang keluar rumah. Naam. Apa hadisnya? Siapa ingat hadisnya? Ketika wanita keluar rumah, taib, kemudian memakai
parfum yang harumnya semerbak melewati kaum lelaki. Apa kata Nabi? Fahiya zaniyah zaniyah. Maka wanita tersebut adalah wanita pezina dan pezina. Wanita bezina, dosanya dosa bezina. Nabi mengatakan demikian. Ya, dia tidak dirajam, dia tidak dicambuk, tapi dosanya dosa bezina. Fahiya zaniyah, fahiya zaniyah. Karena sebab apa? Parfumnya, minyak wanginya yang harusnya digunakan di rumah untuk suaminya, untuk keluarganya. Ini berat. Mau kemana? Mau ke masjid, kajian, taklim, tapi minor. Dia tidak dapat pahala. Kajiannya sunnah, kenapa dia malah nambah dosa? Belum tentu dia akan dapat pahala. Nah, boleh demikian. Makanya lihat, mereka-mereka yang keluar rumah dengan tabarruj dan zina, meskipun tujuannya untuk belajar, pulang tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Tidak berubah. Mereka akan tetap demikian. Tidak berubah. Karena sudah salah dalam melangkah di dalam belajarnya, sehingga tidak berkah apa yang dia dapatkan di majelis. Terlebih majelisnya pun tidak diajarkan ilmu, yang ada apa? Sholawatan, yang ada gembreng-gembrengan. Jadi udah nggak dapat ilmu, ya. Kemudian pada hadis ini, nah, yang dimaksud dengan ghalas, ini adalah gelap. Ikhtilatul dhulam bis sabah, gelap yang tercampur dengan cahaya pagi. Jadi kayak remang-remang tadi, ya, kayak remang-remang. Mana yang lebih utama? Apakah mengawalkan sholat fajar sehingga masih gelap, atau mengakhirkan sehingga sudah nampak ada cahaya yang terang? Ulama berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama bahwa saat masih gelap, ketika sudah masuk waktu fajar, maka itu yang lebih utama untuk sholat subuh dan sholat fajar. Jadi madhab jumhur ulama, madhabnya Imam Ahmad, Imam Malik, dan Syafi'i, dan para sahabat. Adapun sebagian ulama seperti madhab Hanafiyah, bahwa mengakhirkan fajar ketika sudah mulai agak terang baru sholat fajar, maka itu lebih utama menurut madhab Hanafiyah. Tapi yang lebih utama, adalah ketika masih gelap, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian al-hadits as-sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Hadis yang ke-46. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira wal 'asra wasyamsu naqiyah wal maghriba idza wajabat wal 'isha'a ahyanan wa ahyanan. Idza ra'ahum mustama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Kata Jabir bin Abdullah, kana an-nabiy yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur itu waktunya adalah bil hajirah, tengah hari, pada saat terik matahari, ya, tengah hari, bil hajirah, tengah hari, ay syiddatul har ba'da zawal, tengah hari yang terik matahari benar-benar panas, ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi matahari di tengah, maka ini belum, tapi ketika sudah tergelincir ke barat sedikit, tayyib ba'da zawal, maka ini disebut setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Itulah waktu salat duhur. Ayat disebut dengan al-hajirah, hiya syiddatul har ba'da zawal, yaitu terik matahari yang panas kemudian setelah tergelincirnya matahari ke barat. Itu waktu salat Nabi SAW, salat duhur. Wal asra wasyamsu naqiyah. Adapun salat asar, kapan itu Nabi salatnya? Wasyamsu naqiyah, ay safiyah, matahari masih safiyah. Apa safiyah? Terang, bersih, jadi belum gelap. Itu awal masuk salat asar.
safiyah lam yadkhulha ba'du safra, belum ada menguning, jadi masih apa, masih putih, bersih, jernih. Itu waktu salat asar. Wal maghrib idza wajabat, dan waktu salat maghrib itu idza wajabat ay ghabat. Ghabat yakni ketika matahari sudah tenggelam, sudah terbenam, maka itu waktu salat maghrib. Wal isya ahyanan wa ahyanan, adapun waktu salat isya kadang demikian, kadang Nabi juga demikian. Maksudnya apa? Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Waktu sholat isya Nabi, kalau para sahabat itu sudah berkumpul di masjid, maka Nabi ajal, segerakan untuk sholat isya. Ya. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Ketika Nabi melihat para sahabat mereka terlambat datang, artinya berkumpul di waktu sholat isya, maka Nabi pun mengakhirkan sholat isya berjamaahnya. Ini waktu sholat isya. Nabi melakukan kadang di awal, kadang di akhir, melihat kondisi para sahabat sudah pada berkumpul atau belum. Ya. Qala was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun salat subuh Nabi salat pada waktu ghalas. Ghalas tadi adalah pada waktu apa? Gelap yang mungkin sudah ada remang-remang, ya. Masih gelap. Ini adalah waktu-waktu Nabi SAW melaksanakan salat. Lihat, apa bedanya salat dengan puasa? Bedanya apa? Bedanya, kalau salat, ya, waktunya mengikuti matahari. Tapi kalau puasa, waktunya mengikuti penentuannya, mengikuti apa? Bulan. Makanya Nabi katakan, Nabi katakan apa? Idza ra'aitumu fasumu. Kalau engkau melihat hilal, ya, maka fasumu, maka berpuasa. Wa idza ra'au fa'aftiru. Kalau engkau lihat, maka berbukalah, berhari raya. Tapi kalau salat ini melihat kepada apa? Kepada matahari. Kadang-kadang ada orang mengatakan, antum giliran salat melihatnya kalender. Ngelihat kalender katanya, atau ngelihatnya jam. Tapi kenapa giliran puasa antum nggak mau nentuin yang ngikutin apa? Beda antara sholat dengan apa? Dengan puasa. Jadi beda. Kayaknya tadi dilihatnya adalah matahari. Matahari sudah zawal, atau matahari sudah tenggelam, atau matahari sudah hilang, ya. Taib. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan fihi masail, beliau menyebutkan dua faedah di sini. Al-ula, fadlul mubadarati bis salawatil khams fi awwali waqtiha ma 'ada al-isya. Faedah yang pertama, keutamaan bersegera melaksanakan salat 5 waktu. Fi awwali waqtiha, di awal waktu. Ma 'ada al-isya, kecuali isya. Kecuali salat isya. Tapi hukum asalnya adalah di awal waktu, kecuali sholat isya. Ada keringanan, boleh diakhirkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditentukan waktunya. Jadi al-mubadarah, bersegera melaksanakan salawat al-khams, salat 5 waktu fi awwali waqtiha, selain isya tadi. Karena salat isya diberikan keringanan oleh Allah dan waktunya panjang, Ats-tsaniyah, yang kedua, al-afdalu fil isya at-ta'khiru ila nisfil lail ma lam yashqa 'alal ma'mumin. Yang paling afdal, paling utama untuk salat isya adalah diakhirkan ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ma lam yashqa 'alal ma'mumin, selama itu tidak memberatkan makmum. Kenapa demikian? Karena ini dilaksanakannya salat berjamaah. Jadi afdalnya. Kalau sekarang azan masuk maghrib, anggaplah maghrib jam berapa? Berapa hari tadi? 5:30. Taib. Berarti fajarnya jam 4:30, atau anggaplah 4:30 fajarnya. Mana pertengahannya? Jam berapa pertengahannya?
Awal malam berarti maghrib. Taib. Akhir malam berarti fajar. Pertengahannya jam berapa perkiraan? 11. Taib. 11, 12. Maka boleh diakhirkan ila nisfil lail. Itu batasannya menurut sebagian ulama. Sahih, ada sebagian ulama berpendapat sampai waktu apa? Sebelum azan fajar. Ini bagi yang darurat, benar darurat. Tapi hukum asalnya adalah ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Sekarang apa namanya? Kalau diadakan sholat berjamaah jam 10 malam, yang datang ya, kita tidak sahabat, ya. Tidak sahabat. Nah, tetapi lebih afdol kalau seandainya tidak memberatkan. Contoh, sebagian masjid seumpama sholat isyanya waktu tepat jam 7. Karena ada kajian, maka kita undur sholatnya 7:30. Ya lumayan, akhirkan sedikit. Ya, lumayan diakhirkan sedikit. Tayyib. Kemudian selanjutnya pada hadis as-sabi' wal arba'un, hadis yang ke-45. An Abil Minhal Sayyar bin Salamah, hadis dari Abil Minhal Sayyar bin Salamah, qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi, kata Abi Minhal yang bernama Sayyar bin Salamah, aku pernah bersama ayahku mendatangi Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Faqala lahu abi, maka ayahku bertanya, siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Salamah. Tadi siapa namanya? Sayyar bin Salamah. Aku bersama ayahku, berarti ayahnya bernama Salamah. Ayahku yang bernama Salamah bertanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Ayahku bertanya, bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, salat al-maktubah. Kemudian Abu Barzah al-Aslami menjawab, faqal kana yusallil hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat al-hajir yang kalian sebut dengan salat duhur, ya, kalian sebut tad'unaha al-ula, itu salat duhur, hina tadhadu syamsu, pada saat matahari tadhadu syamsu ay tamil an wasatis sama. Tadhadu syamsu maknanya tamil an wasatis sama, condong dari pertengahan. Berarti sudah apa? Sudah masuk zawal. Sudah condong ke arah barat. Qala wa yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Kemudian Nabi sholat asar itu, ya, ketika matahari masih terang, dan orang yang selesai sholat asar bersama Nabi, ketika dia pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung Madinah, wasyamsu hayya, matahari itu masih terang. Jadi ketika Nabi sholat zuhur, matahari sudah condong, sudah zawal. Ketika Nabi sholat asar, matahari masih tetap terang. Bahkan ketika orang-orang keluar dari masjid Nabi untuk pulang ke rumahnya yang ada di ujung Madinah, matahari itu masih tetap terang, belum menguning. Belum menguning. Qala wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa apa yang dikatakan atau aku lupa apa yang dikatakan kapan waktu sholat maghribnya, ya, tidak disebutkan. Wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya allati tad'unaha al-atama, dan Nabi lebih suka mengakhirkan sholat isya, yang sholat isya itu kalian sebut dengan sholat atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, dan Nabi tidak menyukai tidur sebelum sholat isya, ya, Nabi tidak suka. Wal hadits ba'dah, dan Nabi tidak menyukai obrolan setelah sholat isya.
Ketawa. Nabi tidak menyukai al-haditha ba'daha, obrolan setelah salat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina yasrifu ar-rajulu jalisah. Dan Nabi SAW menyelesaikan salat ghadah, itu salat fajar, salat subuh. Hina ya'rifu ar-rajul jalisah, ketika orang itu sudah bisa melihat siapa di sampingnya. Berarti awalnya apa? Gelap. Tapi ketika Nabi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita tahu ternyata si fulan. Artinya meskipun tetap gelap tapi kita bisa mengenali, ya, mengenali. Sekarang adzan subuh pun udah kenal, lampu nyala, ya. Qala wa kana yaqra'u fiha bisittin ila al-mi'ah. Dan Nabi kalau sholat subuh beliau membaca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullah Abdullah Al-Bassam mengatakan beberapa faedah dari hadis ini. Al-ula bayanu awqatis salawatil khams. Hadis ini tadi adalah penjelasan waktu-waktu salat 5 waktu. Wa annal afdhal al-mubadaratu fiha 'ala al-isya. Dan yang paling utama adalah mensegerakan salat kecuali salat Isya. Fal afdhalu fiha at-ta'khir ila nisfil lail. Karena yang lebih utama salat Isya itu diakhirkan ke pertengahan malam. Ma'adamil masyaqqah 'alal ma'mumin, selama tidak memberatkan para makmum. Tapi bukan berarti kemudian kita enggak sholat, entar aja dah. Ya, enggak. Ini kalau kita mau berjamaah, ya, kalau berjamaah. Tapi kalau ternyata berat bagi makmum, ya, maka yang lebih utama adalah di awal waktu. Ats-tsaniyah, karahatun naumi qabla salatil isya wa karahatul hadithi ba'daha. Ini tidur sebelum salat Isya dan ngobrol, ya, setelah salat Isya. Ini perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, an yuqi'a salatal fajr fi ghalas. Ini salat fajar dilakukan pada saat ghalas, pada saat masih gelap. Wa fadlu tatwilil qiraati fiha, dan keutamaan memperpanjang bacaan salat subuh, keutamaan memperpanjang bacaan salat fajar. Tapi juga harus diperhatikan siapa makmumnya, ya, siapa makmumnya. Kalau di masjid awam atau masjid yang kita lihat jamaahnya adalah banyak orang tua yang sepuh, nah, tapi kalau orang tua yang kayak seperti ini kan kuat-kuat ini. Ini orang tua ini kuat-kuat ini, ya. Jadi kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak mampu, ya, berdiri aja nggak lurus, ya jangan, kasihan. Ya, kita perhatikan, jangan seperti ketika Nabi menegur sahabat Mu'adz bin Jabal ketika para jamaahnya protes kepada Nabi, ya Rasulullah, ana nggak mau sholat jamaah lagi di belakang Mu'adz. Kenapa? Mu'adz ini terlalu panjang kalau sholat bacaannya. Nabi marah. Kemudian Nabi SAW bangkit di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan, "Naam ya Mu'adz, ya, apa engkau ingin menjadi fitnah bagi umat sehingga mereka lari dari sholat berjamaah?" Ya, kita melihat kondisi makmum kita, ya. Taib. Nah, adzan dulu. Oh, iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, para ikhwah yang dimuliakan Allah, melanjutkan sedikit tentang berkaitan dengan waktu sholat. Pada hadis tadi disebutkan bahwa berkenaan dengan permasalahan karohah, Nabi tidak menyukai tidur sebelum waktu Isya. Ini disebutkan oleh para ulama. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan kariha aktsaru ahli ilmi an-nauma qabla salatil isya. Kata Imam Tirmidzi, kebanyakan para ulama mereka tidak menyukai tidur sebelum salat isya. Ya, kebanyakan para ulama mereka tidak menyukai tidur sebelum salat isya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan bablas. Kata Imam At-Tahawi, beliau mengatakan yurakhas fihi, boleh tidur sebelum isya, bisyartin, dengan syarat an yakuna ma'ahu man yuqidu, dengan syarat ada orang yang memang siap membangunkan dia. Untuk apa? Salat isya. Saking lelah capeknya, antum tidak mampu lagi, boleh. Tapi apa? Dengan syarat ada yang membangunkan, siap ada yang membangunkan. Kemudian karahatul hadits ba'dah, Nabi tidak menyukai ngobrol setelah apa? Setelah isya. Padahal yang paling apa? Yang paling enak obrolan setelah isya, waktunya panjang kan? Tayyib. Kenapa demikian? Li'annahu yuaddi ila sahrin yufdi ila tafwid salatis subhi. Ilahnya, sebabnya Nabi melarang hal demikian. Kenapa? Karena ketika seorang ngobrol ba'da salat isya, itu akan mengakibatkan dia terlambat untuk sholat fajar, terlambat untuk sholat subuhnya, bablas. Karena sudah apa? Nah, sebagian orang kalau Ramadan ya, wah luar biasa. Ramadan biasanya apa? Tadarusan. Ada yang tadarusan, ada keprekan, apa namanya? Kartuan, ada macam-macam lah kan, bergantian nanti. Habis itu patrolan jam 2 lagi, padahal sahur jam 4, tapi udah ribut. Habis itu udah tidur dulu sebentar, bablas, bisa. Ya, ini karena ilahnya, sebab Nabi membenci dan tidak menyukainya itu karena bisa menjadikan seorang terlambat, tidak sholat fajar. Taib. Ada catatan bahwa ketika Nabi membenci di sini adalah an-nahyu yakunu ba'da ada'is shalah la ba'da dukhuli waqtiha. Jadi ketika kayak ini, adzan sudah masuk, berarti sudah masuk waktu apa? Salat Isya. Boleh nggak kita ngobrol?
Boleh. Boleh ngobrol, boleh. Terlebih kalau sudah ada kesepakatan bahwa sholat isya-nya nanti jam 9, jadi nggak masalah. Jadi larangannya itu adalah larangan pada saat apa? Setelah sholat isya-nya, bukan pada saat setelah masuk waktu isya-nya. Ngobrol dulu Pak. Ya. Tayyib. Kemudian disebutkan bahwa kata para ulama, qala wal hadithu hahuna Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Daqiq itu artinya tepung. Jadi kalau disebut Ibnu Daqiq berarti anak ya, ini imam, seorang imam, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Beliau mensyarah sekian banyak kitab. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan wal hadithu hahuna qad yakhussu bima la yata'allaq bi maslahatid din aw islahil muslimin min al-umuri dunyawiyah. Nabi membenci obrolan setelah sholat isya itu jika tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan agama, tidak pula ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Nah, kalau antum merapat maslahatnya karena mau apa? Kajian, bolehlah. Ya, antum merapat karena besok ada urusan kemaslahatan kaum muslimin, silakan. Ya, atau karena ada tamu datang, kita menyambut tamu, tidak ada masalah. Ada keluarga datang ziarah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini, ketika ada kemaslahatan, baik itu maslahat untuk kita, maslahat untuk orang lain, atau maslahat untuk agama, maka dibolehkan, tidak mengapa. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW pernah ngobrol bersama para sahabat setelah isya, dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan babus samar bil ilmi. Babus samar bil ilmi, bab bolehnya seorang ngobrol tentang ilmu, ngobrol tentang ilmu. Ya, jadi ada kemaslahatan, baik itu masalah diniyah berhubungan dengan agama atau masalah dunyawiyah. Dan dengan catatan tadi tidak terlambat sholat fajarnya, karena itu inti Nabi membenci hal yang demikian. Kemudian selanjutnya hadis dari Ali, hadis pada al-hadits tsamin wal arba'un, hadis yang ke-48. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-Khandaq. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sedikit mumpung ingat. Jadi Nabi tidak menyukai obrolan setelah sholat isya tadi. Bukan berarti anak nggak ngobrol kok, anak diem aja, tapi nonton, sama aja. Maksudnya ini yang dimaksud di sini adalah begadangnya. Nabi tidak menyukai begadangnya, kecuali begadang ada masalah tadi. Anak nggak ngobrol anak, tapi kalau nggak tangannya yang bicarakan, tangannya yang ngobrol, nggak ada. Ya, taib. Al hadits tsamin wal arba'un, hadis yang ke-48. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul Khandaq. Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah Nabi mengatakan perkataan doa keburukan pada Yaumul Khandaq, pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang apa? Perang parit, ya, perang parit di Madinah. Kata Nabi, "Mala Allahu quburahum wa buyutahum nahra." Semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api neraka. Nabi mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabati syamsu. Karena mereka telah menyibukkan kita dari melaksanakan salat asar sampai matahari sudah terbenam. Disibukkan kenapa? Karena perang, lagi perang dan sedang dikepung. Ya. Sehingga tidak sempat sholat asar sampailah waktu masuk maghrib. Maka Nabi marah dan Nabi mengatakan, "Mala Allah, semoga Allah penuhi kuburan mereka dan rumah mereka orang-orang kafir itu dengan api neraka." Doa Nabi. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam lafaz Imam Muslim, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asar. Karena sebab mereka menyibukkan kita dari salat asar, yakni salat wusta, salat pertengahan. Maka Nabi menyebut, Allah firmankan dalam Al-Quran, "Hafidhu 'ala salawati
wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat, jagalah salat-salat, ya, dan salat wusta. Ini salat asar. Thumma shallaha bainal maghrib wal isya. Maka Nabi pun akhirnya salat apa? Salat wusta tadi, yaitu salat asar di waktu antara maghrib dengan isya. Jadi waktu sudah masuk maghrib, Nabi salat apa? Asar. Walahu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta marratis syamsu aw isfarrat. Orang-orang musyrik mengepung, menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menahan Nabi untuk salat asar sampai matahari itu sudah berubah warnanya menguning, kemerah-merahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, syaghaluna 'ani salatil wusta, salatil asar. Mereka telah menyibukkan kita untuk melaksanakan salat al-asr. Mala'allahu ajwafahum wa kuburahum nahara. Mudah-mudahan Allah penuhi badan mereka, perut mereka, kuburan mereka dengan api neraka. Au qala hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nahara. Mudah-mudahan Allah penuhi, ya, badan mereka dan juga kuburan mereka dengan api. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka orang-orang musyrik yang menghalangi Nabi untuk salat asar, karena disibukkan dengan peperangan dan disibukkan dengan serangan-serangan mereka tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat asar. Faedah dari hadis ini, al-ula, yang pertama, jawazu ta'khiri shalah an waqtiha li'adami tamakkun min adaiha. Boleh mengakhirkan salat dari waktunya, berarti udah lewat waktunya, ya, li'adami tamakkun min adaiha, karena sebab tidak bisa melaksanakan di waktunya. Karena sebab apa? Tidak bisa melaksanakan di waktunya. Apa tadi sebabnya? Karena sebab berperang. Taib. Kenapa tidak salat? Salat apa? Salat apa? Kenapa tidak salat apa? Salat jamaah semuanya, zuhur sama asar semua, atau salat khauf. Kenapa tidak salat khauf? Kata para ulama, qala wa dzalika qabla an tusra salatul khauf. Karena pada saat itu belum ada perintah salat khauf. Salat khauf. Jadi kalau seandainya sudah turun wahyu perintah salat khauf, maka Nabi akan salat khauf. Ya, salat pada saat sedang berperang, maka disebut dengan salat khauf. Ya. Dan ini caranya berbeda dengan salat jamaah yang lainnya. Tapi bayangkan, hatta perang sekalipun salat tetap wajib. Ketika turun perintah salat khauf, perang pun tetap wajib apa? Salat. Karena salah satu untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan apa? Salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna man nasiya shalah falyusalliha idza dzakaraha. Apabila seorang lupa belum salat, teringat sudah waktu lewat, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah dia apabila dia ingat saat itu. Mungkin tidak orang lupa? Mungkin. Nah, ketika lupa, maka benar-benar dia lupa, ya Allah tidak catat dia sebagai dosa. Tapi yang diperintahkan adalah segera untuk salatnya. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur, ya, sehingga dia terlewat salatnya atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, segera dia salat pada saat dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, karena tidak ada kafarah kecuali dengan melaksanakan salat tersebut, ya, melaksanakan salat tersebut. Jadi terjadi juga Nabi dengan para sahabat saat itu terlelap, kecapean, tertidur, bangun-bangun matahari sudah terbit, fajar. Maka Nabi pun segera sholat bersama para sahabat. Sama, ini pun sedang disibukkan dengan perang tadi, ya. Kemudian tsalitsah, yang ketiga, jawazud du'a'i 'ala dhalim. Boleh mendoakan buruk bagi orang-orang yang zalim. Boleh mendoakan keburukan pada orang-orang yang zalim. Makanya
Nabi SAW mendoakan keburukan di sini untuk siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Kata para ulama, mendoakan keburukan kepada orang zalim harus sesuai dengan kezalimannya. Tidak boleh melampaui batas dari kezalimannya. Maksudnya, karena antum saking bencinya terzalimi, padahal kezaliman itu tidak sampai berhak mendapatkan hukuman demikian, antum doa pokoknya ya Allah hancurkan dia, nggak sampai demikian. Ya, so mamanya motor antum, ya kan? Dizalimi apa kalau motor? Hah? Dipindahkan motornya gitu ya. Ya. Ya, apalah. Tapi tidak sampai berhak dia dapatkan balasan yang berlebih-lebih. Maka tidak boleh demikian. Kata Syekh Utsaimin, doakan boleh keburukan yang setimpal, tapi tidak boleh melampaui batas dari perbuatan kezalimannya tersebut. Dan Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati, takutlah dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doanya mustajab. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana kafira, meskipun orang yang terzalimi itu adalah orang kafir sekalipun. Ya Allah, orang kafir terzalimi, dia berdoa, ya Allah aku dizalimi sama si fulan muslim. Coba, dia berdoa, Allah kabulkan doanya, kata Nabi. Wa in kana kafir, meskipun dia orang kafir. Kata para ulama, la hubban lil kafir wa innama hubban lil adalah. Allah bukan karena mencintai orang kafir itu, tapi karena Allah cinta keadilan. Adilnya Allah, sampai orang kafir yang terzalimi, kalau dia berdoa, Allah pasti kabulkan doanya. Luar biasa, toleransi tak? Toleransi loh, toleransi. Luar biasa ini. Kayaknya hati-hati ya, kita sama-sama. Oh jangan karena kafir kemudian kita zalimi, tidak boleh. Agama kita tidak melegalkan, tidak membenarkan yang demikian. Ya, kepada siapapun tidak boleh. Makanya Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah firmankan, ya, Allah firmankan, inni haramtu dzulma ya ibadi inni haramtu dzulma fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, jangan kalian saling berbuat zalim. Jangan kalian saling berbuat zalim, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca hadis-hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang tanyakan? Oh ya, silakan Pak. Nah, apakah boleh mengaku dengan arisan? Bolehkah kita bermakmum dengan orang yang sholat sunnah? Antum datang, kita udah selesai sholat maghrib, ada yang masih sholat sunnah ba'diyah, kemudian antum ikut sholat, ikut sholat berjamaah dengannya. Para ulama mengatakan boleh, sah sholatnya, meskipun ikhtilaf perbedaan niat, yang satu niatnya sunnah, yang satu niatnya apa? Wajib. Ini sah, dan ini dilakukan ketika datang seorang sahabat Nabi SAW sholat isya bersama Nabi. Setelah sholat isya bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya untuk menjadi imam bagi siapa? Kaumnya. Sehingga dari situ kata para ulama, boleh seorang sholat dan bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah. Karena tadi apa? Sholat dia yang kedua menjadi hukum apa? Sunnah. Karena yang bersama Nabi dia hukumnya wajib tadi. Ya, itu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, ketika seorang sahabat datang ke masjid Nabi, belum sholat, sahabat sudah sholat semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bersedekah dengan orang tersebut? Saya Rasulullah. Sholatlah bersama dia. Jadi boleh, ya, baik dia jadi imamnya atau dia jadi makmumnya. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, tentang bolehkah menabung dengan arisan. Arisan, ya. Ada Mas Aris di sini. Arisan, tayyib, pendapat yang sahih dibolehkan dengan syarat, tidak ada
ya, unsur riba. Apakah ada arisan unsur riba? Nah, ada arisan unsur riba. Contoh, kita 12 orang, ya, arisannya dikocok sebulan sekali, dapatnya 12 juta. Tapi persyaratannya setiap nanti dapat, siapa yang dapat maka harus mentraktir. Nggak boleh, nggak boleh demikian. Kan ini masuk riba. Kenapa? Ini kan hutang sebenarnya, hutang, tapi dia harus memberi manfaat kepada orang yang menghutangi, maka dia masuk riba. Ini arisan yang terlarang. Tapi kalau arisan murni arisan, siapapun yang dapat, tidak ada ketentuan apa-apa, sudah. Tapi kalau ternyata dia mau berterima kasih atau dia mau ngasih hadiah selain, nggak ada masalah. Tapi itu bukan disyaratkan di awal, karena kemauan dia sendiri, ya. Arisan dibolehkan, tapi dengan syarat tadi. Kedua syaratnya dia harus jujur. Jujurnya begini, karena sebagian orang ketika mengocok nggak jujur, yang keluar namanya ya enggak, yang keluar namanya 12 orang, masa sih 12 nama satu orang, 12 kertas satu orang, nggak boleh. Ada arisan yang dia sistem tidak dikocok, tapi sistem apa? Kesepakatan. Udah, anak nomor 1, nomor 2, nggak apa-apa, selama kita sama-sama ridho, ya. Demikian, insyaallah. Allahu a'lam. Cukup. Saat kita sholat berjamaah, kemudian kita ada anak kecil, dan anak kecil itu kadang di situ, kadang jalan kemana, kadang balik situ, kadang hilang, gitu. Apakah anak kecil bisa memutus sholat? Iya, Hasan, barakallahu. Ini yang sering kita ingatkan bahwa hukum asal membawa anak itu diperhatikan. Umur berapa anak kita? Sudah bisa diberitahu, dinasihati belum di masjid? Boleh bawa anak? Boleh. Tapi dengan syarat kita bertanggung jawab atas anak kita. Ya, jangan bawa anak kemudian dibiarkan keliaran ke sana kemari ganggu orang lain. Ini tidak boleh nih. Yang ada dia mengganggu kekhusyuan orang sholat. Yang ada dia akan berdosa, pahalanya terkurangi. Ya, pahalanya terkurangi. Maka hukum asal boleh, tapi dengan syarat anak itu sudah bisa dibilangin, nah duduk, ya. Atau kalau memang dia ditaruh soft, nah berdiri di soft, jangan lari ke sana kemari. Kalau sudah dia paham, dia oke, tidak ada masalah. Oh, nanti kalau tidak ikut dia nangis di rumah, biarkan nangis di rumah, cuman ganggu orang serumah daripada ganggu orang semasjid. Ya, berdosa. Kan orang kata nanti di rumah nangis terus, biarkan nangis, nggak berdosa dia di rumah nangis, ya. Tapi kalau sudah dibawa ke masjid, tidak bisa dibilangin, wah anak paling jengkel, terus terang, anak pribadi paling jengkel. Kalau di masjid ada anak yang, wah, kalau boleh sudah, kan tidak boleh. Ya itu tidak boleh demikian. Nah, sekarang ketika sudah di soft, anak ini ketika kita berdiri, ya hilang, nanti baru muncul lagi, ya. Nah, ketika yang demikian sudah, kita langsung gabung dengan soft, gabung dengan soft. Kenapa? Kalau kita biarkan demikian, ini jelas safnya terputus kan, dan kita khawatir. Oke, dalam hadis Nabi mengatakan apa? Saf yang tidak bersambung, ada siapa di situ? Ada hadaf, ada setan yang berwujud kambing kecil yang kita tidak nampak, ya. Maka usahakan siapa saja yang membawa anak, tolong perhatikan anak, karena mohon maaf, banyak masjid akhirnya yang yang bawa itu ya kawan-kawan kita sendiri, ya, kawan kita sendiri. Kalau orang awam anaknya berkeliaran wajar, ini sudah ngaji malah bikin orang lain tidak tenang ibadahnya, ya gitu. Insya Allah kalau sudah kabur, udah kita sudah. Dan selanjutnya nanti diingatkan, dibilangin lagi bahwa ketika sholat tolong harus ikut yang benar. Kalau enggak usah diajak, karena belum ada kewajiban dia. Kapan kewajiban dia sholat? 10 tahun. Ya, kewajiban yang dia harus sholat. Tapi 7 tahun dia diperintahkan untuk sholat. Kalau bisa, insya Allah kalau 7, segini umur berapa? 8. Insya Allah udah paham, udah ngaji, udah nyatet tadi, masya Allah ya. Barakallahu fiik, ya. Insya Allah. Insya Allah.
Tayyib, jazakallahu khair. Silakan. Kalau kita bermakmum dengan imam yang qadarullah diberikan penyakit kejiwaan, tetapi biasanya orang tersebut imam di situ. Dan qadarullah orang tersebut mempunyai penyakit yang situ kambuh. Sudah beberapa bulan kambuh, dan beliau itu biasanya juga pengurus masjid. Tapi dia itu penyakit itu kambuh, kemudian langsung ikut imam, jadi imam. Nah, itu kita sebagai makmumnya gimana? Ini ada imam dan pengurus masjid, ya. Tapi kambuhnya apa? Dia kadang biasa Hah? Dia sampai hilang ingatan, majnun atau enggak? ya setengah sadar, Setengah sadar. kadang kambuh. Kalau seandainya dia pada saat mengimami sholat dia sadar, ya, maka sah sholat di belakangnya. Tapi kalau pada saat dia mengimami sholat tidak karuan, dia nggak paham apa yang dia baca, dia nggak paham kapan rukuk, kapan sujudnya, mana yang lebih dahulukan, maka tidak sah sholat di belakangnya. Karena dia ghairu mukallaf. Pada saat dia gila, majnun, maka dia tidak mukallaf. Ya. Nah, ahsannya dinasihatkan kepada pengurus takmirnya untuk apa? Bisa mengganti, dan harus legowo. Masalahnya sebagian kita ini tidak legowo, ya, maunya sampai mati pun jadi imam, padahal nggak karu-karuan, ya kan? Ini banyak demikian, tidak benar ya. Dan ada sebagian orang, dan ini para ulama, ketika sudah agak tidak agak pikun, maka tidak boleh lagi dia mengajar, karena dikhawatirkan yang dia sampaikan dia sendiri apa? Ternyata tidak sadar, dia ngigu, dia apa yang disampaikan tidak boleh. Apalagi dia sholat, yang akan memimpin banyak orang dalam sholatnya. Nah, kalau bisa ada yang menyampaikan, insya Allah sudah saatnya regenerasi yang muda maju ke depan, antum untuk jadi imam, insya Allah. Oh, masih muda. Berarti dia kena di masalah tadi, masalah kejiwaannya, ya. Karena memang penyakit itu tidak mengenal tua atau muda, ya. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga kita dari apa? Ghalabatid din wa qahrir rijal, ya. Ghalabatid din wa qahrir rijal. Jazakumullah khair, insyaallah. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.